Bismillah, saya Ismail Ardiawan, salah satu dosen pada program studi Manajemen Pendidikan Islam di STIPI Magfirah Bogor, berkenaan dengan peningkatan kompetensi dosen pemula dalam ranah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026. Dengan ini mempersembahkan video pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Surah Nabawiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah ya. Gimana kemarin kegiatan liburannya? Hah? Pada pulang ke rumah kemana aja? Baik, Masya Allah. Sudah siap untuk pembelajaran kita kali ini? Siap ya? Baik, namun sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Abdul Ali Hibban, Abdul Ghani Raihan, Arif Munajat. Tuh. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan ke-10 ya. Kita akan membahas mengenai Piagam Madinah ya, sudah masuk ke dalam pembahasan Piagam Madinah. Baik teman-teman semua, kenapa kira-kira Piagam Madinah? Marilah kita sedikit melihat kondisi sekarang yang ada. Ana mau nanya pada antum semua. Ini semuanya apakah dalam suku dan juga masing-masing daerah yang berbeda kan? Ada yang dari Jawa? Angkat tangan. Masya Allah. Ada yang dari Sumatera? Baik. Ada yang dari Jabodetabek di sini ada? Masya Allah. Artinya berbeda-beda. Jauh lebih lagi mengenai bagaimana cara menyatukan perbedaan ini. Ini yang kemudian penting untuk kita jawab. Pertanyaan yang besar, bagaimana kita menyatukan perbedaan ini. Baik, berkaca pada Sirah Nabawiyah pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa saat Rasulullah SAW datang dari mana? Dari Mekah, hijrah menuju Madinah, ya. Masyarakat Madinah pada saat itu bagaimana? Heterogen, majemuk, perpecahan terjadi, betul? Apakah berbeda kulit? Berbeda juga, ya. Bahasa beda, mungkin ya, lahjahnya seperti itu. Agama beda juga. Ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada. Nah, pada saat kita melihat Madinah sebagai contoh konkret keberhasilan Rasulullah SAW pada saat dakwahnya tidak diterima dari Makkah, kemudian beralih kemana? Ke Madinah, berhijrah ke Madinah dan diterima, menemukan sebuah permasalahan, yaitu bagaimana masyarakat itu bisa hidup rukun walaupun berbeda, melainkan perbedaannya tidak sampai pada perpecahan. Nah, maka penting sekali kita untuk melihat bagaimana background dari Rasulullah SAW pada saat ke Madinah, ya. Baik teman-teman semua, kita lihat ya. Kita berkaca pada Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari berapa? 700 pulau. Sebagaimana antum semua berasal dari berbagai pulau. Ada kurang lebih 6 agama yang resmi di Indonesia dan ribuan budaya. Menurut Anda nih, ya, bagaimana cara menjaga persatuan dalam keberagaman tersebut? Mari kita analisis, teman-teman. Faisal. Ya. Boleh? Jadi cara menjaga persatuan. Untuk pertemuan ini, antum semua sebagai mahasiswa mampu menganalisis ya Piagam Madinah sebagai model pembangunan masyarakat Madani yang plural tentunya, yang berbeda, majemuk gitu ya. Namun tetap harmonis, kemudian berkeadilan, serta mengaitkannya dengan bagaimana sih implementasi moderasi beragama, khusus pada saat kita tahu kekinian masyarakat butuh sekali untuk moderasi beragama, pemahaman yang moderat, pertengahan, ya, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tujuannya adalah antum semua bisa menganalisis prinsip-prinsip dari Piagam Madinah, kemudian mengevaluasi ya relevansinya, dan yang terakhir adalah merumuskan solusi pembangunan untuk kita bisa terapkan di masyarakat kita kali ini. Baik teman-teman, perhatikan video berikut ini.
Di media sosial dan banyak sekali video-videonya beredar, bertebaran ujian kebencian, intoleransi, konflik antar kelompok. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada dalam Islam model hidup bersama dalam masyarakat yang beragam untuk bisa berdampingan? Ada tidak? Faisal? Ketika bertemu salam, berikan salam. Ketika tamu, salam. Ya. Antum tahu semua kan, pada saat seseorang ibu memasak, kemudian bau harumnya tercium oleh tetangga, maka kata Rasulullah SAW, banyakin apanya? Kuahnya. Pertanyaannya, banyakin kuah ini diberikan pada non-muslim atau hanya Islam saja? Kepada semua. Ya. Nah, ini salah satu, artinya Islam punya kan? Punya ya? Baik. Nah, Masya Allah. Itulah yang juga kemudian kita butuhkan di masyarakat modern saat ini. Baik, teman-teman semua, pasti antum semua ingin bertanya-tanya, apa itu Piagam Madinah? Ya, Piagam Madinah isinya ini, teman-teman. Ya, dia adalah piagam yang berisi dokumen tertulis yang disusun oleh Rasulullah SAW, tentunya atas bimbingan wahyu, untuk mengatur hak dan kewajiban, sebagaimana tadi Arif mengatakan, bersama menjamin keamanan, kemudian kebebasan beragama, keadilan, serta apa? Dalam membangun kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Isinya dia ada 22 pasal, ya. Yang pertama, coba Fatur bisa baca pasal yang pertama. Artinya satu umat walaupun berbeda komunitas. Apa yang antum pahami dari pasal 1 sampai dengan pasal 4 ini? Ada yang mau? Oke, silakan. Menyatukan kaum muhajirin dan ansar, yaitu mana muhajirin yang berasal dari Mekah, mereka yang berhijrah, mereka datang ke Madinah, mereka datang dengan tangan kosong. Maka kaum-kaum Madinah di sana, mereka membantu saudara-saudara yang datang berhijrah ke negeri mereka. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Kemudian pasal ke-5 dan pasal ke-8, ya ini bani-bani, teman-teman semua, yang isinya sama. Rasul menyebutkan bahkan satu persatu bani-bani yang ada di Madinah itu dicantumkan dalam piagam. Bani, misalkan apa? Di sini Harith. Kemudian Bani Jusham, Bani Najjar, Bani Amr ibnu Auf. Semua kemudian disatukan. Apa isinya? Kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka, kemudian membayar tebusan jika itu ada yang ditawan, teman-teman semua. Sini. Apa tujuan dari Piagam Madinah? Faisal? Masya Allah, antum semua benar dan hebat. Piagam Madinah tujuannya hanya 4 dan sebagaimana antum semua sampaikan barusan. Pertama, menjaga keamanan. Karena negara harus dijaga ya di Madinah dan menjamin keamanan untuk seluruh warganya, seluruh elemen diayomi. Kemudian melindungi hak warga, hak kewajiban, darah, kehormatan, kemudian harta dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengatur hubungan antar kelompok. Karena kenapa? Pasti akan ada apa? Clash. Karena berbeda tadi. Nah, adanya Piagam Madinah ini diatur. Itu tujuan dari Piagam Madinah. Yang terakhir adalah menciptakan kehidupan yang damai. Baik, adapun nilai-nilai pada Piagam Madinah bisa dibacakan, Mu'adz. Inilah nilai-nilai dari Piagam Madinah, teman-teman. Itu persamaan hak, keadilan, kemudian musyawarah dan tanggung jawab bersama. Baik, sekarang teman-teman semua, antum karena sudah dibagi menjadi 3 kelompok sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kelompok 1, 2 dan 3 ya. 2 Banjar. Baik. Kasusnya adalah maraknya ujaran kebencian, hate speech atau kita tahu, dan diskriminasi pada agama minoritas. Tugas kelompoknya untuk kelompok 1, silahkan kemudian untuk mengidentifikasi, temukan masalahnya, ya. Masalah utamanya apa sih kira-kira?
itu terjadi. Untuk kelompok 2, kira-kira apakah relevan tidak dengan nilai-nilai di Piagam Madinah, ya, ataupun Piagam Madinah yang kita pelajari sekarang, ya. Dan terakhir adalah tentu solusi untuk bisa diterapkan, ya. Silakan bisa ditulis. Baik, sekarang untuk kelompok 1, temukan masalah utamanya, boleh ditempelkan di depan. Tempel di sini aja. Ya. Kelompok 2, nilai Piagam Madinah yang relevan. Baik. Di sini dikatakan bahwa masalah utamanya adalah tidak saling menghargai, ya. Kedua, karena kebodohan. Yang ketiga, fanatik dan tidak adanya aturan. Ya, Masya Allah, itulah masalah utama dari adanya kenapa maraknya kebencian di tengah-tengah masyarakat kita. Aplaus untuk kelompok pertama. Baik, Masya Allah. Kemudian untuk kelompok kedua, yaitu nilai Piagam Madinah yang relevan. Di sini dikatakan adanya apa? Pemimpin, ya, pemimpin ataupun pemimpin yang berkarisma untuk bisa merelai, ya, dan menjadi penengah atas adanya perpecahan tadi, ya, terkhusus di sebagian wilayah. Baik, oke, ada tepuk tangan. Masya Allah. Terakhir, solusi untuk praktis untuk diterapkan, saling menghargai harus menjadi prinsip utama dalam bermasyarakat, dan adanya regulasi, betul. Dan yang paling terpenting adalah adanya regulasi yang membatasi, ataupun ketika ada ujaran kebencian itu, langsung kemudian dari regulasi ini bisa men-take down-nya gitu, ya, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Masya Allah. Kan hasil analisisnya, masalahnya karena kenapa? Pertama, karena konflik antar kelompok. Tadi karena kebodohan, ya, perpecahan terjadi. Nah, nilai Piagam Madinahnya adanya musyawarah. Ya, adanya apa? Musyawarah. Dan solusinya apa? Forum dialog antar umat beragama. Kemudian masalahnya juga adalah intoleransi, teman-teman semua. Tadi adanya fanatik dan sebagainya, ya. Nilai Piagam Madinahnya apa? Persamaan hak. Harus diberikan haknya masing-masing. Dan terakhir apa? Solusinya edukasi moderasi. Edukasi moderasi. Baik, Masya Allah. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah poin-poin utamanya tentu persatuan dalam keberagaman adalah hal yang harus kita usahakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian keadilan sosial juga ini harus ditegakkan, karena salah satu yang menjadikan permasalahan biasanya karena konflik tidak ada keadilan. Kemudian musyawarah adalah yang harus dijadikan jalan tempuh, ya. Ketika masalah itu timbul, maka musyawarah dan mufakat yang harus kita tonjolkan. Kemudian toleransi serta tanggung jawab bersama. Dan terakhir adalah penugasan mini project, yaitu penugasannya apa? Membuat infografis, yaitu dalam judul implementasi nilai Piagam Madinah dalam kehidupan kampus dan masyarakat Indonesia. Bentuknya apa? Bentuknya dalam 3, ya, silahkan antum pilih salah satunya. Pertama ada bisa menggunakan media Canva, ya, membuat mini project itu dalam bahan ajar misalkan, ataupun kemudian yang kedua menggunakan poster digital, atau kemudian yang ketiga bisa antum buat video yang itu berdurasi sekitar 3 menit dan kemudian bisa diupload di masing-masing sosial media, ya. Bisa dipahami, ya? Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bisa lihat, dan insya Allah antum mendapatkan nilai sebagaimana saya sudah sampaikan kepada antum di RPS sebelumnya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat pertemuan kita dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.